Ikhwatu fillah, barang siapa yang menahan amarah untuk memaafkan, padahal ia mampu untuk melampiaskan amarah itu, akan mendapatkan ganjaran yang menyenangkan. Man kaldoma gaidon wa huwa qadirun ala an yun filahu da'ahu Allahu azza wajal ala rusil khalaiki yaumal qiyamati hatta yukhayyirahullahu minal huril ini masya. Barang siapa yang menahan amarah padahal ia mampu untuk melampiaskannya, Allah akan panggil ia di hadapan para makhluk, ya. Jadi dipanggil di hadapan para makhluk pada hari kiamat, kemudian Allah berikan kepadanya kebebasan untuk memilih bidadari itu, ya. Tuh, ya. Balasannya apa? Bidadari itu, ya. Atau filah. Bidadari yang mana saja yang dia suka, yang dia kehendaki itu, ya. Riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Sebaliknya barang siapa yang sewenang-wenang memanfaatkan kekuasaannya untuk apa? Menganiaya orang lain, maka Allah akan balas itu di akhirat dengan balasan yang lebih buruk. Innallaha ya'allibu alladina ya'allibuna an-nasa fid dunya. Sesungguhnya Allah menyiksa orang yang menyiksa orang lain di dunia. Riwayat Muslim. Ini disampaikan oleh Hisham bin Hukaim saat melihat penguasa di Syam, ya, di Syam penguasa itu disampaikan Hisham bin Hukaim itu menghukum para nelayan Nasrani dengan menjemur mereka di panas terik, gitu ya, masya Allah, di panas terik matahari, gitu ya, dan di atas kepala mereka dituangkan minyak, masya Allah, tuh agak terasa apa? Panas, ya, jika terpanggang matahari. Nah, hukuman itu diberikan karena para nelayan itu tidak membayar jizyah. Namun bentuk hukuman itu ya diingkari oleh sahabat Nabi Hisham bin Hukaim dan penguasa waktu itu. Kemudian menghentikan pemberian hukuman tersebut. Dikhawatirkan hukuman dijemur di bawah matahari yang diberikan guru kepada murid itu masuk ke dalam apa? Aniaya. Ya. Masuknya dikhawatirkan termasuk zalim, ya. Makanya dikatakan man doroba sauton zulman uktuso minhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mencambuk satu kali cambukan secara zalim, ia akan dikisos. Hukum balasannya itu, ya, di hari kiamat nih, ya, tuh dikisosnya di hari kiamat, ya, di riwayat Al-Bazzar juga At-Tabrani. Suatu hari ini sahabat Nabi Abu Mas'ud Al-Badri pernah mencambuk budaknya karena suatu kesalahan yang diperbuat. Kemudian dari belakang ada seseorang yang memanggilnya, "Ketahuilah wahai Abu Mas'ud." Abu Mas'ud belum tersadar dari panggilan itu karena masih dikuasai, ya, masih marah, gitu ya. Tuh. Orang yang memanggilnya dari belakang semakin mendekat dan kembali berkata, "Ketahuilah wahai Abu Mas'ud." Kemudian Abu Mas'ud menoleh. Ternyata orang yang memanggilnya itu adalah Rasulullah. Terlepaslah cambuk di tangan Abu Mas'ud karena demikian takutnya ia kepada Rasul. Selanjutnya Rasul mengatakan, "Wallahi lamullahu akan daru alaika minka alaih." Demi Allah, sungguh-sungguh Allah telah lebih mampu untuk, nah, Allah itu lebih mampu menyiksamu dibandingkan engkau terhadap budak ini, ya, gitu. Kemudian Abu Mas'ud berkata, "Budak ini aku bebaskan karena Allah, wahai Rasulullah." Rasul menyatakan, kalau engkau tidak melakukan itu, bisa-bisa engkau
terlahap api neraka gitu. Jadi kalau tidak memaafkan bisa jadi terlahap api neraka gitu ya gitu. Sejak saat itu Abu Mas'ud tidak pernah memukul seorang pun dari para budaknya ya. Nah, kisah soal tersebut ya terdapat dalam Sahih Muslim ya. Nah, ini maka berhati-hatilah ya watufillah. Janganlah menghukum anak-anak juga tuh ya dengan zolim misalnya gitu ya. Atau jangan takut karena terkena UU KDRT juga tuh. Tapi takut apa? Karena Allah gitu ya. Bukan karena UU ya, karena undang-undang gitu ya, bukan gitu ya. Takutnya kepada Allah gitu ya. Tuh. Ya, jangan hukum murid dengan zolim ya, takutlah kepada Allah gitu ya. Nah, seorang boleh memukul dalam rangka mendidik ya. Boleh saja memukul tapi pukulannya yang mendidik, yang boleh diantaranya tidak menyebabkan cacat atau sakit ya, atau membahayakan atau mematahkan tulang, dan juga kan nggak boleh ya memukul bagian wajah ya. Itu ikhwatullah yang tadi yang bisa disampaikan pada hari ini. Ini sedikit lagi ya waktu untuk berbuka, silakan disiapkan dulu ya. Wallahu fikum wa afu minkum. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.